Halo, selamat sore sahabat-sahabat Merpati Posmania. Bersama lagi dengan Ceker Tri Channel. Pada kesempatan ini kita ada di kandang Pak David Hendrayana, salah satu suhu saya yang ngajarin saya katurangan. Sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ceker Tri Channel. Pada kesempatan ini saya akan mereview kandang Pak David Hendrayana atau biasa di Facebook dikenal dengan Dav Pigeon. Sebelum saya mulai interview, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share di Ceker Tri Channel. Ya, oke. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi. Ya, ini Pak David yang biasa di Facebook namanya Dav Pigeon. Ya, Pigeon ya, Dav Pigeon itu. David Hendrayana sekarang disingkat Dav Pigeon. Dav Pigeon gitu. Nanti untuk kedepannya mungkin akan berubah Jadi apa nih ke depan nih? DHP. DHP singkatannya itu. DH Pigeon. Nah. Jangan lupa nanti DHP. Nanti dikasih ring pribadi ada DHP, simpen itu. Nah, ini kita mau santai-santai ngobrol dengan Pak David. Ya, ini yang banyak ditunggu sama penghobi merpati pos seluruh Indonesia. Termasuk saya akan nanti coba kita kupas ya. Nanti saat teman-teman merpati posmania bisa tanya di komentar gitu. Oke Pak David, kita mulai aja ya. Oke. Kita santai aja. Di sini kita hanya berbagi info aja, hanya sharing pengalaman aja. Moga-moga bermanfaat untuk teman-teman merpati posmania seluruh Indonesia, gitu ya. Saya mulai dari waktu itu Pak David di Solo. Pertama kali suka merpati pos itu sekitar tahun berapa Pak David? Dan mendapatkan burungnya itu land apa atau di mana gitu Pak David? Nah, jadi gini, saya dalam urusan merpati itu sebetulnya sih dari mulai saya TK sebetulnya juga udah melihara merpati. Tapi itu kan merpati di pasar. Hampir setiap minggu juga ayah saya ngajak ke pasar. Ya. Buat beli merpati. Ya. Jadi itu pun juga sembarang saya yang pilih. Jadi saya jarang sekali beli burung dipilihin orang, jarang. Nah, ya. Itu dari TK, SD itu ya, terus SMP ya. Itu mulain ayah saya main perkutut, saya diambilin burung-burung merpati balap dari Makita waktu itu ya. Keren. Om Bunhe ya. Sama Om Bunwa ya, itu di Gubuk gitu waktu itu. SMP ya. Itu saya main-main merpati balap, tapi karena masih sekolah juga waktunya juga nggak bisa, dan lagi itu pun giringan A itu udah main dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu itu udah ke sawah terus ya sampai sekolah saya juga hancur-hancuran, tapi ya untung masih naik terus ya. Ya walaupun hobi jangan diganggu sama sekolah tuh sahabat merpati posmania. Ya walaupun setiap mau rapotan harus ke tempat guru bawa roti, bawa terus mulai saya hampir mau masuk SMA itu saya ganti main merpati tinggian ya, Jogja, Temanggung, sampai juga ke tempat Om Kuing Pin juga ya, Kuing Pin Temanggung ya, itu main-main merpati tinggian tuh waktu SMA ya. Sama juga setiap kali rapotan juga datengin ke rumah guru, cuma bedanya kalau waktu SD sama SMP yang ke rumah guru ya saya, kalau SMA dah saya sendiri yang ke rumah guru. Yang ngisi rapat yang penting naik kelas. Ya betul loh. Nah, sampai SMA selesai saya harus kuliah di Surabaya. Di Surabaya juga ganti, di tempat kontrakan sama teman-teman juga bikin rumah burung kentong. Wah, ini penghobi sejati nih sahabat merpati pos. Bikin burung, tapi akhirnya capek sendiri. Ya, itu saya kan mulai mulai ganti
merpati pos ya mungkin ya. Soalnya kayak merpati yang tinggian juga pernah main, balap juga udah pernah main. Iya. Oh. Yang pos belum, kelihatannya masih oke lah kalau pos lah buat kerja apa. Kalau kita kerja apa lomba juga khusus hari Sabtu atau Minggu. Waktunya kan lebih longgar ya, tidak memakan waktu banyak kalau merpati pos gitu. Terus saya mulain 2003 itu saya mulai beli merpati pos itu waktu saya pas ke Semarang. Saya mampir pasar burung. Biasa, kalau saya setiap ke kota manapun ada pasar burung pasti saya samperin. Pasti datang. Ya. Di situ di Semarang itu ada satu kios yang isinya cuma merpati pos. Iya. Nah, ya udahlah pilih dua, satu kritis satu vegan gitu. Ya saya pilih yang menurut body apa yang saya suka gitu. Tapi juga masih asal-asalan kan Pak Tri ya. Iya, betul. Masih pertama ya. Itu pun juga nggak berlangsung lama. Sampai pulang Solo nggak selisih lama. Saya pas di pasar burung di Solo, di pasar Depok ya, ketemu Pak Rudianto. Ya tuh dia dah pemain sebelum saya juga. Nah dari Pak Rudi saya mulai dikenalin ke teman-teman Solo semua ya. Biasa kalau awal dari main burung itu pengennya itu semua line kita punya. Padahal waktu tahun 2003-2004 itu kalau dari pemain-pemain itu harga paling murah udah 1 juta waktu itu ya. Dan kayaknya ngeluarin burungnya juga susah ya, nggak gampang ya. Gitu susah gampang gitu. Di masa-masa itu kan burung merpati pos kan juga nggak begitu familiar ya. Jadi betul. Burung di Solo aja, burung juara total pos saja cuma 3 juta. Burung yang juara kota kalau ada pemain baru gitu ya udah nih harga teman 1 juta, 1,5 gitu. Nah udah waktu itu kerja juga hampir semua jadi burung semua, nggak nabung, jadi burung semua. Nah dari temen Solo terus ke teman-teman di Bandung ya, teman-teman Bandung. Nah waktu itu yang di Solo itu dulu familiarnya TSH Mujur. Saya juga bingung TSH Mujur ini apa. Betul. Hansen ini apa. Terus apa namanya? Ada juga yang dari burung-burung teman-teman Jakarta yang ada di Solo. Iya, itu tahun 2003 2004 ya. 2004 ya. 2004. Terus saya masih beli burung kan itu ya. Mulai tahun 2007 itu baru mulai saya start lomba karena masa-masa awal tuh masa-masa kayak yakin nggak yakin dulu. Terus 2007 itu saya ada burung induk itu kurang lebih sekitar 80 ekor. Buset. Tuh 2007 udah 80 ekor. Sahabat merpati pos mania. Setiap gajian jadi burung. Duit jadi burung. Dapat duit apapun jadi burung, kerja apapun ada duit jadi burung. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi tabungan sama sekali. Memang virus merpati pos tuh gawat. Semua pengen lain semua dimiliki ya untuk sahabat-sahabat pemula semua tuh. Nah, terus gini Pak Tri. Saya cetak semua kan itu kan. Waktu itu jadi penerbang itu dari 80 induk itu saya lomba pertama itu 80 ekor. Jadi satu dondang itu saya isi 20 ekor. Berarti 4 dondang nih. 4 dondang gitu Pak. Waktu itu lomba dari 80 ekor itu dapat prestasi cuma khusus kelas yang kelas burung-burung muda ya. Yearling derby-nya nggak dapat sama sekali. Dapat burung yearling itu
total pos 1, 2, 3, 4 langsung ya. Nah setelah saya amatin, ternyata keempat ekor ini cuma mengandung dari 2 len burung, Ya. yaitu detailnya burung TSH Hofken ya, yang biasa di sini kalau orang nyebut milenium itu ya. Nah, TSH Hofken, Iwan Mujur. Ini yang paling sukses di Solo. Berarti 3 itu ya, TSH, Hofken, Iwan Mujur ya. Ini sampai 3 len itu. Sampai Bali Lombok. Tapi paling sering sampai Bali waktu itu ya. Nah, saya mikir, aduh 80 ekor burung lomba cuma asing 80 ekor induk, gaji pegawai. Ya pakan. Yang hasil cuma dari 2 len ini. Dan 2 len ya, betul. Aduh, yang lain buat apa ya? Terus akhirnya waktu itu kan burung susah jual, nggak seperti betul, nggak seperti sekarang ya. Mau tak kasih ke pemain baru 1-2 ekor juga nggak habis-habis. Terus akhirnya kan beli mahal juga, nggak bisa jual juga. Akhirnya langsung dari 80 itu saya potong kurang lebih hampir 60 ekor. Potong semua. Cutter 60 ekor. Sisa 20 ekor ya. Sisa 20 ekor. Nah, mulai tahun kedua saya mikir, ini merpati pos ini cuma hobi. Sama sekali tidak menguntungkan. Ya, betul. Nah, kalau saya udah habis materi, tenaga, pada akhirnya kita nggak bisa pilih burung. Mubazir semua. Betul. Nggak dapat ilmunya, hilang tenaganya, hilang duitnya. Betul. Waktu. Ya udahlah. Dari burung yang juara total pos 4 ekor itu, tiap malam saya pegang. Dari bapak ibunya sampai jam 2 malam, setengah 3 malam baru balik kamar. Ya. Kita amatin betul-betul dia, karakteristiknya, gerak-geriknya di kandang, cara terbangnya seperti apa, betul. tulangnya seperti apa, ya, terutama itu sifat karakteristiknya, ya. Nah, udahlah, berarti tahun berikut waktu itu saya jadi hampir 50 ekor ya, 40 sekian ya. Yang dari 20 tadi ya. Dari 20 pasang tadi ya. Saya cetak adik-adiknya yang juara sama adik-adiknya yang juara, sama ada persilangan baru. Jadi hampir 50 ekor. 48 kalau nggak salah. 48 ekoran ya. 48 ekor. Udahlah, kita pilih burung. Waktu itu juga banyak teman-teman juga bilang, wah nanti salah pilih. Gimana tuh. Tapi ya namanya kita belajar ya harus salah ya. Ada harga yang harus dibayar. Ada risiko ya. Ada risiko. Ya udahlah. Yang penting panduannya burung juara 400-500 kilo ini total pos ya. Soalnya waktu dulu, zaman dulu itu yang berharga yang total pos, Espigen ya. Nah, udahlah. Habis bersih-bersih kandang, saya ngambil 3 kandang kan ya itu. Ambil 3 kandang ya. Mulai pegang satu persatu. Pokoknya yang kesehatannya bagus ya. Kesehatannya bagus, vitalitas yang selalu sehat, nggak pernah sakit, itu saya pilih. Yang pernah sakit saya singkirin dulu langsung. Betul. Yang dari yang nggak pernah sakit itu saya pilih. Oh ini sesuai kriteria saya. Tadi ada 3 kandang gitu. Iya, tidak. Yang tengah itu ragu. Berarti perlu diulang lagi ya kalau yang ragu ya nanti ya. Oke. Ya, ragu, tidak. Wah yakin nih. Ya. Yakin. Ini lah enggak lah ini. Enggak lah. Ragu. Ya, dari 48 itu terpangkas 50%. 50% lagi, jadi tinggal 24.
dari kepilih yang ya dan ragu itu sisa 50%. Sisa 50%. Oh. Lombain lagi semua. Ternyata dapat juara 1, 2 total pos, juara 1 dan 2 total pos all round sampai Lombok itu. Sampai Lombok. Terus yang kelas burung mudanya dapat juara 2 total pos. Yang juara-juara kota, nih mau nih juara kota, nih juara kota. Uang. Yang total pos simpen. Berarti saya nggak salah pilih nih. Ya betul. Entah mungkin yang tak buang ada prestasi yang lebih bagus, nggak tahu. Tapi yang penting ini total udah dapat ya, udah dapat ya. Amatin lagi. Wah, karakteristiknya seperti ini. Iya. Karakternya dia di kandang, waktu dia terbang, waktu dia pilih kotak, waktu dia mempertahankan kotaknya seperti apa, waktu dia ngerem itu karakternya seperti apa. Itu tiap malam hampir jam 2, setengah 3. Luar biasa nih pengalamannya nih. Saya mulai masuk kamar tuh kalau udah di bulu belakang di tengkuk ini mulai merinding gitu. Saya udah masuk kamar. Nyerah ya, udah nyerah ya. Udah nyerah ya. Oke guys, sebelum kita lanjutin, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah melihat videonya. Halo guys, sahabat Merpati Posmania, kita lanjutkan diskusi sharing dengan Pak David. Selanjutnya tadi setelah mulai menyeleksi burung, kita lanjutkan sharing dari Pak David untuk lomba selanjutnya di Solo. Gimana Pak David? Ya. Prestasi-prestasi yang ada burung dari pilihan seleksi tadi, hasilnya bagaimana? Jadi waktu yang lomba yang pertama kan saya cuma berhasil dapat juara 1 sampai 4 total pos kelas burung muda ya. Ya. Terus di tahun kedua itu kan saya mulai main seleksi burung itu dari 48 ekor, cuma tersisa setengahnya. Ternyata masih berhasil dapat juara 1, 2 total pos free for all ya sampai Lombok. Ya. Sama untuk kelas praderbinya dapat juara 2 total pos ya. Ya. Kalau praderbi kalau kelas yang bet itu sampai Singaraja Solo. Tapi kalau kelas burung dewasa itu Lombok sampai Solo ya. Itu seleksi dari terah yang tadi Hofkan, Millennium sama TSH Mujur ya. Ya, betul. Nah, dari tinggal tiga len tadi itu aja udah yang dimainkan. Ya, Millennium, TSH sama burung Iwan Mujur. Ya. Nah, terus lomba di tahun ketiga saya cetak itu 20. Tahun ketiga itu saya cetak itu 30 ekor. Ya. Saya cetak itu kurang lebih 30 ekor ya. 30-35 mungkin ya. Waktu itu tahun ketiga itu saya sudah tidak ada pakai dondang ragu lagi. Jadi untuk pemilihan itu kandang ya dan tidak ya. Nah, jadi yakin atau tidak yakin? Ya. Saya pilih oke, yakin. Tidak. Yakin tidak. Dah terpilih itu sekitar 20 ekor. Ya. Yang kena akhir 15 ekor. Ya. Buset. Lombain lagi. Ya. Di hati ini cuma ada perasaan yakin lah. Mungkin ya yakin aja lah. Yakin dengan dulu pilihan lah. Ya. Yakin dulu. Nah. Terus lomba itu 2009 lomba 2010 ya. Yang 2009 2010 masih dapat juara 1 total pos derby. Ya. Juara 1 total pos derby
juara 1 total pos yang bet. Ya. Kalau sampai di kelas 4 posnya, Ya. juara 1 dan 2 total pos. Tapi begitu 5 pos, burung yang 1 hilang. Oh iya. Yang 1 dapat juara 1 total pos. Kalau yang bet, burung muda dapat juara 1 total pos. Wah, berarti nggak salah pilih ini. Ya. Hasil seleksinya tepat ini. Nggak salah pilih ya. Ya. Nah, habis itu tahun keempat saya bikin 25 ekor. Terseleksi ada sekitar 15 sekitar 15 ekor itu terbangin lagi, ternyata total pos masih dapat lagi, ya. Yang bet derby masih dapat lagi, Ya. derbynya juara 1 dapat lagi ya. Nah, mulai dari situ saya coba-coba main ke OLR. Yang terakhir derby saya dapat itu sampai Kangean, itu rute berbeda. Ya. Itu ke Kangean, rute berbeda. Waktu itu di Kangean kelihatannya jadi satu kelas, nggak ada kelas derby, kelas yang bet nggak ada. Nah, dari tahun 2009 itu saya udah coba mulai kirim ke Bandung OLR ya. Waktu itu masih di kandangnya Pak Aceh ya, di Kanas Pak ya. Kanas, Awal Kanas ya. Manglit. Saya waktu itu masih ragu kan, kirim bi, Ya. usia agak muda. Kalau kegedean takut hilang ya. Ternyata sebelum lomba udah laporannya udah mati. Mati hilang, mati. Nah, terus ada temen yang ngasih tahu kirimnya jangan kemudahan. Oke lah, saya kirim umur 40 hari. Ya. Setelah itu 2010 itu kirimnya sudah ke Kanas Tegal Alur. Ya, Udah di Jakarta ya, karena di Jakarta 2010 lomba 2011 ya. Itu dapat juara 1 total pos, itu juga dapat Bang Yos Cup itu ya. Tapi itu memang burung hokinya tinggi sih, soalnya dia clock terus, tapi poinnya sih nggak begitu tinggi. Cuma yang di pos akhir dia begitu datang langsung nge-trap, langsung clock masuk. Ya. Nah, burung yang poin tinggi itu Yang datang duluan main-main di luar sampai lama sekali, sehingga begitu burung yang poin tinggi itu masuk nilainya udah kalah. ya. Jadi memang main Merpati Pos itu memang faktor lucknya kalau untuk juara memang itu udah pengaruh dari faktor luck ya. Betul. Faktor hoki juga ya. Nah, saya mulai fokus ke Kanas. Lomba di Solo udah mulai kendor ya. Itu land yang dikirim ke Kanas, land yang 3 trah tadi ya. Sama. Open, Bujur, sama Iwan SH tadi ya. Ya. Cuma kan karena lombanya sampai 400-500 kilo berhenti. Ya. Jadi kalau dijauhin lagi juga nggak tahu kan kita masih mampu nggak. Karena lomba di Solo masih jangkauannya segitu. Ya. Nah, saya mulai main Kanas itu, terus tahun kedua main Kanas itu dari 10 ekor itu berhasil dapat juara 3 total pos dan juara 7 total pos. Ya. Terus Kanas yang 2013 itu di Cikunir ya, itu saya kirim 3 ekor, hanya hilang 1 ekor. 3 ekor itu di pos 1, 2, 3 cukup memberikan perlawanan yang bagus, itu sering masuk 10 besar ya. Iya. Bahkan ada 1 burung inbreed itu yang lolos sampai pos akhir clock ya, itu dapat juara 7 total pos. Ya. Nah, mulai tahun 2013 lomba 2014 saya mulai ikut OLR milik LRB Kandang Nusantara. Ya. Itu di Bogor itu ya. Di Parung ya. Di Parung Bogor ya. Ya. Coba kirim ke sana. Masih nyantol juga juara 3 total pos. Guys, keren ini guys. Dapat Mio waktu itu. Pokoknya yang total pos saya masih hafal burungnya. Ya. Tapi yang juara kota saya udah nggak hafal. Soalnya nggak tahu ya.
Kenapa? Soalnya terbentuknya mindsetnya dari awal lomba itu kan, kalau di Solo itu memang yang bergengsi kan yang Expedition ya, Total Pos ya. Jadi kalau yang Total Pos, kalau yang juara kota kurang begitu dipedulikan, nggak terlalu dianggap lah gitu ya. Dianaktirikan. Kalau ada pemain baru aja mungkin nih kasih burung yang juara pos, juara kota ya. Itu ya. Bahkan dari dulu pun saya untuk jarak 500 kilo itu burung begitu. Walaupun pernah juara kota 2 kali gitu, kalau ada satu kota dia inep nggak clock gitu, udah saya potong. Soalnya untuk jarak 400-500 kilo nggak boleh ada bolong, berarti harus full clock baru bisa prestasi. Gitu. Seleksinya ngeri nih guys. Jadi 500 kilo harus full clock, harus ikut sampai pos terakhir. Pos terakhir kalau nilainya udah tinggi pun harus ikut pos akhir sebagai syarat dapat total pos. Ya, betul. Setuju. Jadi burung harus benar-benar yang total pos. Total pos. Mending speednya agak rendah tapi dia tidak ada bolongnya. Tidak ada bolongnya. Tidak ada bolongnya. Begitu ada bolong satu, udah langsung saya singkirkan. Bolong satu saya singkirin gitu. Nah, terbentuknya dengan total pos. Jadi sampai sekarang pun saya juga kadang masih terbawa pengen yang total pos full clock, tapi ya mau nggak mau nanti kalau udah jarak jauh ya pasti mungkin ada satu pos nggak clock, mungkin ya harus kita terima ya. Nah setelah di LLB OLR punya LLB yang di Kandang Nusantara itu saya dapat juara 3 total pos. Saya dari situ kan mulai sering, dari 2011 tuh udah mulai ikut OLR yang di Tegalalur itu, saya sudah mulai main ke tempat teman-teman yang di Jakarta ya. Mulai main tempat-tempat di Jakarta, bahkan dari 2008 pun sudah mulai ke Jakarta lihat-lihat burung jauh ya. Nah itu saya terutama lagi fokusnya itu setelah 2011 itu saya mulai fokus ke burung-burung yang di Jakarta, karena telusur punya telusur memang sudutnya burung itu menyudutnya memang di Jakarta ya gitu loh. Nah terus dari situ saya mulai ini cari-cari burung-burung, mulai lihat-lihat burung yang juara di jarak 1000 kilo, mulai juara sampai Lombok ya, burung-burung yang juara Super Java ya, juara sampai Bali, juara Lombok, kan berbagai macam lain ya betul, dari berbagai macam lain, mulai pelajarin satu persatu. Oh, kesamaannya di mana ini burung ini, kesamaannya di mana dari berbagai macam line A, B, C, D, dari berbagai macam pemain, kesamaannya di mana? Oh, ternyata burung yang mempunyai prestasi bagus ya, yang ya sudah mulai bisa dibilang 500 kilo ke atas ya, ada satu kesamaan, yaitu di supit udang. Burung yang mempunyai prestasi bagus, supit udangnya pasti rapat, dan supit udang yang tidak lentur, sedikit cenderung kaku ya, cenderung kaku, tapi tidak yang tipis lentur, tidak ya. Itu burung yang mempunyai prestasi bagus dari darah apapun, dari pemilik siapapun yang saya pegang, kesamaannya cuma di situ aja. Bentuk anatomi body juga berbagai macam, beda-beda ya, anatominya beda-beda ya, sayap juga beda-beda, warna mata juga beda-beda, tapi kesamaannya di supit udang pasti rapat. Itu burung yang punya prestasi yang bagus ya. Bisa sih supit renggang pulang dari jauh bisa, tapi biasanya secara rata-rata itu pulang telat
atau pulang setelah beberapa minggu. Ya, Ya. betul. Nah, itu dalam artian, oh itu sebagai gambaran saya. Berarti saya harus bikin supit seperti itu, ya. Ya, Karena keakuratannya hampir mendekati 100%. Burung yang mempunyai prestasi bagus sampai jarak jauh pasti supitnya rapat. Pasti supitnya rapat. ya itu catatan ya sahabat Merpati Posmania. Burung-burung yang bisa terbang bagus, clock di 500 ke atas, ada kesamaan, supit udangnya itu bagus, rapat dan keras, tidak lentur. Itu catatannya itu, tolong dicatat, diingat-ingat itu. Nanti pegang burung di kandang masing-masing. Cari yang seperti itu. Oke, silakan lanjut Pak David. Nah, berarti kan saya harus bikin burung seperti itu. Kan nggak mungkin saya gambaran burung juara udah seperti itu, saya Ya. bikin yang di luar seperti itu. Ya, Cuma mengandalkan siapa tahu. Gitu loh. ya, Siapa tahu bisa kan pulang burung jauh. terbang bisa pulang jauh. Tapi kalau gambarannya burung-burung yang prestasi seperti itu, kenapa kita nggak bikin yang seperti itu? Ya, setuju sekali. Gitu kan. Ah. Nah, yaudah dari situ saya balik di Jakarta itu saya khusus lihat-lihat burung yang lolos jarak jauh, mempelajari burung-burung yang lolos jarak jauh itu dari keturunan burung apa aja, ya. Periksa lagi, umpama di tempat A ini darah A itu jadi master breedernya, jadi breeder utama. Ya. Kita lihat pemilik A ini burungnya dimiliki dari pemain lain, muncul prestasi juga enggak? Di tempat pemain lagi muncul prestasi juga enggak? Ya. Jadi burung itu sangat besar mengeluarkan potensi prestasi atau enggak? Ya. Kalau cuma di tempat pemain A muncul bagus, setelah itu darah itu di tempat lain-lain muncul Tidak menghasilkan juara. ya, saya simpen dulu. Jadi nggak saya cari sementara belum. Tapi kalau memang darah pemain B di situ keturunannya juara, di tempat orang lain juga muncul juara, sangat dominan memunculkan juara, baru saya ambil. Nah, karena darah bagus bisa muncul bagus, kadang bisa muncul bagus tapi kurang dominan. Jadi bisa muncul juara tapi sedikit gitu ya. Nah, yang saya cari waktu itu darah bagus yang sering muncul burung-burung prestasi dari darah-darah itu. Itu karena saya perlu burung yang sangat dominan muncul burung-burung prestasi ya. Berarti yang dicari burung juara dan keturunannya di kandang sendiri atau di tempat lain menurunkan juara juga ya pada gitu ya. Simpelnya gitu. Ya, betul. Itu intinya di situ tuh guys, sahabat Merpati Posmania, diingat-ingat juga itu. Darah juaranya, kalau saya bisa nyebut darah juaranya kuat maupun di kandang sendiri atau di tempat lain. Nah, gitu. Terus setelah itu kita pelajari juga ya burung tersebut ya, burung dari burung juara itu kita lihat ya di tempat pemain siapa, masternya breeder apa. Iya. Kita perlu datang untuk melihat burung ini karakteristiknya gimana, pola terbangnya gimana, sifatnya di tangkringan seperti apa, ya itu perlu kita tahu karena kita perlu dari karakter itu. Kadang burung itu bisa secara fenotipnya itu beda, tapi secara karakternya itu masuk. Ya. Nah, itu
nanti akan masuk dalam penjelasan burung inbreed ya. Karena burung inbreed itu kita perlu tahu benar-benar karakteristiknya ya untuk menginbreed ya. Itu nanti akan masuk pada sisi inbreed ya. Nah, sekarang saya coba akan berikan satu contoh burung ya, yang pada terakhir ini saya pribadi sangat suka ya, tapi juga belum tentu orang lain suka. Jadi ini bagi saya suka, tapi juga bagi orang lain belum tentu suka. Jadi ya positive thinking aja ya. Ini untuk contoh sharing aja, berbagi aja. Oke, sebelum kita lanjutkan lihat burungnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Oke guys, kita lanjutkan setelah tadi ada iklan ya. Saya pakai topi lagi biar nggak silau. Oke. Tadi udah ada ilmu daripada David mengenai pemilihan burung dari dia awal lomba ada 3 dondang, terus lomba berikutnya ada 2 dondang dan keyakinannya, dan semua itu menghasilkan juara. Ya, selanjutnya kita akan lebih detail lagi. Tadi udah banyak juara dengan nama David. Proses selanjutnya adalah burung inbreed. Bagaimana sih menurut Pak David inbreed di kandang Pak David itu ya? Mungkin kita bisa nanti dapat ilmunya dari inbreed yang ada di kandang Pak David. Mungkin ada kiat-kiat khusus atau bagaimana gitu. Silakan Pak David. Nah, ini saya sebelum masuk ke inbreed saya akan kasih contoh untuk tipe anatomi yang saya suka ya. Mungkin juga berbeda dengan orang lain suka tipe anatomi seperti apa, aturannya seperti apa juga pasti tiap orang punya kesimpulan masing-masing ya. Cuma ini saya cuma akan menjelaskan yang kesukaan saya gitu ya. Nah, ini saya ada pegang satu betina ya yang saya paling suka ya. Mungkin saya kasih 2 contoh mungkin ya. Ini satu contoh ya. Ini contoh anatomi ya. Ini saya nggak perlu, saya mungkin begini kelihatan ya. Nanti tak dubbing di situ. Nah, ini contoh burung yang kesukaan saya ya. Secara buntut ini mungkin memang secara orang kalau lihat faktor dari pinggul kestabilan pinggul ini mungkin ini sama sekali nggak masuk gitu loh. Tapi bukan berarti bagus juga bukan, tapi dari faktor individualnya burung ini ya, perbandingan dari karakter ya, simetris ya, ukuran tubuhnya simetris, tulangnya juga dalam nggak keluar ya, ini pinggulnya juga bagus ya. Nah, ini saya sendiri suka dengan tipe-tipe seperti ini ya. Jadi burung ini, kalau boleh tahu ini darah apa Pak David? tutup ya. Ini inbreed dari nomor cincin 55275535 ya, yang dimana itu burung dari Pak Sadikun ya, yang di Pak Karna Cendra ya. Ini kebetulan untuk burung maraton sama untuk burung maraton, untuk burung darah ini saya sangat antusias. Jadi kayak kayak ada keyakinan aja lah, yakin gitulah ya. Nah, ini juga kita lihat dari, saya suka lihat biasa dari dada gini ya. Dadanya seperti apa Pak? Nah, ini Pak. Ya, dia kan
dia ada tutup ya. Sayapnya Iya, tutup ya. tutup ya, Nah, atau saya tutup biasa ya. nyebutnya tuh jaket ada gitu Ya, ya. kalau jaket pasti dia pinggulnya dia pasti punya pinggul yang oke ya. Ya. Nah, yang kedua itu saya paling suka burung ini itu pertama di ototnya. Dia punya otot yang benar-benar soft ya. Saya biasa ya kita pegang gini aja ya. Kita lihat ya. Ini burung hampir detak jantungnya pun nggak tampak. Jadi ini benar-benar burung slow mungkin ya. Ya. Nah, dari dada pun ya. Ya, ini ya. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Kita coba tempelin tangan ya. Kita coba geser kanan kiri. Ini seperti kulit itu seperti nempel di daging itu seperti sangat tipis sekali. Ini sangat soft sekali. Ya. Karena saya zaman sekarang ini banyak menjumpai burung-burung yang otot dadanya ini udah keras sekali ya. Dipegang gini udah terasa keras, udah nggak soft lagi gitu loh. Ya. Nah, dia burung seperti ini otot-otot lembutnya dia bagus sekali untuk dia jarak jauh ya. Berarti untuk tipikal burung maraton long ini ya. Ya, biasa kalau burung dari faktor keturunan udah banyak disilang dengan burung-burung kencang, biasanya rata-rata akan kehilangan otot seperti ini. Otot itu ya hilang ya. Ya. Jadi lebih keras atau kenyal lebih gitu. Kenyal, ya. Gitu ya. Untuk yang soft gini biasanya udah hilang. Udah hilang ya. Udah hilang. Ya. Nah, jadi kalau saya simpen burung jauh ya sebisa mungkin dari keturunan burung-burung yang saya pilih itu sangat sedikit mungkin kita bisa pilih sedikit mungkin darah-darah burung kencang yang masuk ke burung tersebut. Jadi benar-benar burung jauh. Jadi murni darahnya lebih murni ke burung jauh ya, itu ya. Karena saya pribadi saya tidak berharap punya burung yang dari jarak pendek sampai 1200 itu kencang terus, saya nggak berharap. Ya. Saya terima jarak pendek-pendek pelan, bahkan ada bolong 1-2 pos oke lah. Tapi finalnya dia harus pulang. Ya. Juara itu faktor lah. Ya. Sebenarnya itu udah terbukti waktu lomba Mits LLB ya, Pak David dari Sumbawa pulang 3 ekor itu, dari kirim cuma 4, kok cuma 4 Sumbawa ya, tapi pulangnya 3 ekor gitu loh, itu luar biasa itu. Pulang 3 ekor. Udah terbukti itu. Iya, sama Pak Tri kebetulan juga pulang banyak nih, barengan ya. Barengan ya. Nah, jadi untuk burung maraton, saya juga maunya juga dari tampilannya udah terlihat burung jauh, kita pegang juga otot burung jauh, ya. Jadi karakteristik dari sayap apa segala macam juga memang burung jauh. Soalnya saat sekarang saya banyak menjumpain itu tampilannya burung jauh, tapi ototnya burung kenceng. Kan jadi bingung, Mbak Tri. Ya kan? Nah, jadi nanti bisa deketnya lambat, jauhnya hilang itu loh. Itu yang dikhawatirkan tuh. Nah, jadi untuk burung maraton saya terima kalau memang speed jarak pendeknya atau jarak menengahnya itu jelek, saya terima lah ya. Oke. Ini burung tak balikin dulu, Pak Tri. Ya. Oke, silakan. Guys, ada ilmu lagi dari Pak David mengenai inbreed, katurangkannya, anatominya bagaimana ya, sekilas ya. Nanti kita akan kupas lagi. Gitu. Ini saya ada di di kandang lomba ini. Akan dicari lagi burung yang kedua untuk contohnya. Nah, ini saudara dari burung yang pertama tadi,
ya. Beda telur tapi bapak ibunya sama, ya. Nah, ini juga salah satu andalan saya, ya. Saudara yang burung pertama sebagai contoh tadi, ini full brother atau full sister. Full sister, ya. Full sister. Ini yang paling saya suka. Oh nih, ini yang dimaksud apa tuh? Jaket nih, sayapnya kanan dan kiri dipegang bisa ketemu ini nih. Ya, burung kalau udah seperti ini, secara rata-rata pasti dia punya soft muscle. Wah, ya. Kita lihat ya ototnya ya. Dia punya otot yang memang benar-benar soft ya. Otot yang benar-benar otot burung jauh ya. Ya. Bisa dibilang otot pan. Kalau saya menurut istilah saya sendiri, dalam bahasa saya sendiri, saya bilang ini dia punya otot yang otot panjang ya. Otot panjang ya. Otot panjang ya. Jadi dia burung seperti ini juga saya rasa juga terbang juga seenak dia aja lah. Jadi dia mungkin ya kalau terbang ya udah terbang terus gitu aja. Kayak terkesan kayak santai gitu ya. Dia sangat mendukung buat terbang gitu loh. Ini saya rasa di darah 5527 5535 ini saya rasa karena keturunannya begini semua. Jadi saya rasa di darah burung ini nggak ada darah burung kenteng sama sekali. Burung ini dipegang bagaimanapun juga sayapnya pasti akan jatuhnya jaket ya. Jatuhnya akan begini. Berarti istilahnya kalau ini terbang tanpa berhenti ya, lambat tapi berani terbang terus itu ya, Pak David ya. Istilahnya dia betah terbang lah. Kuat terbang ya. Dan terutama darah ini yang saya suka itu ini darah masuk. Saya nggak usah nyebutin burungnya ya. Ini darah ini masuk di ketiga burung Sumbawa saya, juga masuk di burung juara 3 Kanas 800 saya, juga masuk burung di tahun 2018, cincin 2017, lomba 2018 pulang Pekanbaru, darah ini masuk juga. Luar biasa. Juga masuk. Ya. Memang saya selama pakai darah ini memang burung kayak serasa pulang terus gitu. Jadi lomba menyenangkan, burungnya pulang terus. Tapi jangan terus waktu lomba nungguin yang lain pada pulang, punya kita mungkin belum pulang, gitu loh. Belum pulang. Nah, ini burung dipegang-pegang bagaimanapun juga tetap akan seperti ini. Luar biasa nih jaketnya. Sama yang tadi lebih jaket ini. Ini lebih jaket. Lebih jaket ini. Ini lebih jaket. Ini lebih jaket. Ya. Ini lebih jaket. Ya. Sebagai contoh itu ya. Ini habis ini saya mau jelasin masuk ke sisi inbreeding, line breeding dan cross breeding. Oke guys, sampai di sini dulu, kita lanjut proses nanti sistem breedingnya di Pak David. Oke, terima kasih. Oke guys, kita lanjutkan. Setelah tadi sekilas mengenai contoh burung inbreed di Dove Pigeon, selanjutnya kita akan saya akan coba bertanya mengenai sistem breeding di Dove Pigeon. Itu nanti ada inbreed, line breed atau crossbreed. Bagaimana mungkin Pak David nanti bisa membagikan ilmu-ilmunya untuk kita semuanya. Oke, silakan Pak David, gimana sih sistem breeding di Dove Pigeon? Ya, jadi gini, untuk sistem breeding ya di tempat saya ya, yang saya pakai ya, saya menerapkan tiga sistem breeding itu saya terapin semua, saya pakai semua. Cross breeding, line breeding, inbreeding, saya pakai karena bagi saya ketiga itu penting ya, karena ada saatnya kita harus cross breeding, ada saatnya kita harus line breeding, ada saatnya kita harus inbreeding ya. Terutama saya jelasin dulu dari inbreeding ya. Jadi inbreeding itu, kita melakukan inbreeding itu kita harus punya dasar dari burung yang sudah sering muncul prestasi ya, saudara-saudaranya, kerabatnya,
anak-anak, cucu, cicit, kerabatnya itu sering muncul prestasi ya, baru kita akan melakukan inbreeding ya. Nah, inbreeding ini begini, dalam suatu merpati itu ada secara fenotip itu tampilan dari badan, tampilan luar ya, dan genotip secara genetika ya. Nah, bagi saya, kalau saya melakukan inbreeding, saya akan memilih karakternya. Di sini kita masuk karakter, karena dari genetika itu berpengaruh ke karakter ya, sifat ya. Nah, yang saya inbreeding itu sifatnya, sifat burung tersebut, karena dari segi warna bulu, tampilan fenotipnya itu mungkin bisa berbeda. Iya, betul. Umpama yang akan kita inbreeding jantan, mungkin bisa secara tampilan luar itu dari tampilan betina. Tapi menurut saya, kalau saya melakukan inbreeding, yang saya pilih itu karakternya dia. Jadi walaupun tampilannya mirip seperti ibunya, kalau sifatnya mirip seperti bapaknya, saya akan inbreeding. Contoh sifat seperti apa Pak David? Nah, contoh sifat gini, makanya kita perlu meluangkan waktu lebih lama di kandang untuk memperhatikan satu sifat burung ya. Jadi kalau udah ada satu burung yang biasa keturunannya beberapa kali atau mungkin sering muncul prestasi dari jalur itu, kita perlu amatin lebih detail ya. Ketika dia stylenya dia terbang, waktu dia milih di tempat angkringan ya, gerak-geriknya gimana, waktu dia nelor, jaga telurnya seperti apa, sifatnya mungkin bisa, kalau salah satu sifat ya, itu dia kalau ngerem dia akan jaga secara protektif ya telurnya, atau malah nggak protektif ya, kita mau pegang dia malah kabur, itu salah satu. Atau mungkin diem aja, itu atau kan diam aja, udah termasuk salah satu sifatnya ya. Nah, cara dia terbang kita perlu amatin, lihat ya, oh dia polanya terbang seperti itu, dia selalu diem di satu kotak, nggak pernah ganti-ganti. Bahkan kalau dia ada coba burung lain yang mau nyerobot kotaknya, dia selalu mempertahankan dengan gigih ya, itu juga suatu sifat ya. Nah, betul. Disitulah itu kita harus memilah sifat-sifat itu ya. Jadi kalau kita mau melakukan inbreeding terhadap burung jantan, ya sifatnya dari anaknya yang betina itu harus seperti sifat bapaknya. Walaupun tampilan luarnya itu mirip seperti ibunya. Ya, karena tujuan kita melakukan inbreeding itu mempertahankan sifat, karakteristik burung tersebut. Bukan mempertahankan tampilan luarnya. Ya, bukan mempertahankan anatominya. Ya. Anatomi atau katuranggan atau body atau badan segala macam itu bisa kita bentuk, tentunya dengan melalui proses ya, bisa kita bentuk. Tapi kalau udah jadi suatu karakter itu susah. Nah, itu satu penjelasan mengenai inbreeding ya. Nah, setelah inbreeding ya, untuk parent stok bibit ya, untuk menjaga darah itu dari keturunan itu supaya tetap lestari ya, supaya bertahun-tahun awet ya. Nah, biasanya kalau sudah dari inbreed ya, saya pakai burung dari crossbreeding, dari darah yang berbeda. Berarti inbreed cross sama crossland ya? Ya, habis dari inbreed biasa langsung saya masukin darah yang berbeda dulu. Nah, darah yang berbeda tentunya juga bukan darah yang asal ya. Kita juga udah amatin darah tersebut, juga di beberapa pemain juga burung itu sukses. Ya, betul. Nah, kita masukin ke burung inbreed tersebut ya. Kita tes anaknya, cetak
beberapa ekor ya dari burung tersebut, minimum 4 ekor ya. Kita mungkin bisa cetak mungkin 6 ekor. Nanti kita pilih dari awal yang kesehatannya bagus, nggak pernah sakit ya. Ya. Tulang supit ya, bagus ya. Kita cetak 6 ekor, kita pilih yang terbagus. Seandainya terpilih 2 atau 3 ya kita lombain. Jangan cuma bikin 1 ya, soalnya gini ya, kita lomba merpati pos itu di jarak yang tidak terlihat. Apapun bisa terjadi di jalan. Ya. Mungkin burung yang kita pilih udah, oh ini kriteria udah burung jauh. Ya. Jangan cuma bikin 1. Ntar kalau pas apes di jalan dia kena alap-alap atau apa, waduh itu burung udah sesuai kriteria loh, padahal tapi kok nggak balik ya. Nah, makanya jangan cetak 1. Bikin yang semacam itu, kasih spare 3 ekor minimum. Ntar salah 1 atau 2 pasti rata-rata pasti akan lolos sampai akhir. Lolos sampai pos akhir ya. Kalau juara itu faktor lah. Ya, karena lomba merpati kita nggak bisa kontrol. Dilepas dari Bali kita nggak bisa monitor kondisi burung ada di mana. Alam yang menentukan gitu ya. Karakter betul. Udah masuk udah dilepas, kita nggak bisa monitor gitu. Jadi harus bikin beberapa serep yang tipenya seperti itulah ya. Ya betul. Nah terus biasa kalau sudah dari hasil inbreed sudah saya masuk cross, tes dulu sampai yang lolos lomba ya, baru nanti kita olah lagi dengan line breeding. Nah akan selalu gitu, cross, line, uji coba bagus, 2 tahun bagus, 3 tahun konsisten burung ini selalu sampai pos akhir kita inbreed. Nah di situ membutuhkan waktu ya tentunya, tapi 2 tahun, wah Pak berarti harus 2 tahun, berarti 3 tahun, nggak usah mikir 2-3 tahunnya. Kita main merpati pos itu waktu berjalan cepat. Kita lomba, tahu-tahu besok udah lomba lagi. Besok udah lomba lagi tahu-tahu. Jadi burung umur itu tahu-tahu udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu cepat sekali. Udah nyetak lagi pian, cepat sekali. Nah, jadi kalau dalam sistem breeding itu terutama satu yang paling saya suka itu dari hasil line breeding. Kedua dari hasil cross line ya. Kalau inbreed memang itu wajib, kita harus melakukan inbreed untuk menjaga suatu darah supaya kita main dari tahun ke tahun itu karakteristik dari darah yang kita unggulkan itu tetap berjalan terus, nggak lepas. Nah semacam itu. Nah itu catatan guys, inbreeding itu, tapi jangan sembarang inbreed. Sudah yang menghasilkan juara, biar karakter juaranya itu akan tetap nempel di burung merpati pos kita. Akhirnya turunnya akan juara lagi gitu. Jangan sembarang inbreed, nggak jelas kita inbreed, itu akan menemuin kandang tuh. Sayang, satu angkringan berharga untuk burung-burung yang berkualitas bagus. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita lanjut sebentar lagi. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kita lanjut untuk berikutnya. Tadi setelah sistem breedingnya itu ada pertama inbreeding, setelah inbreeding baru crossbreed, yang terakhir baru landbreed. Selanjutnya kita akan bertanya mengenai perawatan di dev region. Perawatan itu ada pakannya bagaimana, minumannya bagaimana, gitu guys ya. Terus kebersihan kandangnya bagaimana. Oke, silakan Pak David. Untuk perawatan di kandang dev region itu seperti apa sih? Mungkin mulai dari pakannya seperti apa sih gitu Pak? Untuk perawatan yang di tempat saya itu terutama ya yang saya tegaskan ya, perawatan itu nomor 1 itu pakan dan air minum ya, usahakan selalu bersih. Pakannya bebas dari kutu, bebas dari jamur ya, karena
kita sudah beli burung mahal, masa kita mau beli pakan yang mahal? Sayang, iman-iman. Beli burung 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, beli pakan yang 1 kilo di atas 25.000, mungkin udah wah kemahalan Pak. Ya, itu, ya, betul. Janganlah ya, kita udah berani beli burung mahal ya, kita harus berani kasih pakan yang bagus ya. Terutama yang pakan yang benar-benar fresh ya, bebas dari jamur, kutu ya. Minum juga air bersih. Seandainya pakai air sumur itu, cobalah lihat dulu lah kualitas air sumurnya. Seandainya air sumurnya itu memang kualitasnya kurang bagus, mungkin bisa pakai air isi ulang ya. Pokoknya usahain yang bersih lah buat pakan minum. Nomor 2, faktor kandang ya. Utamanya itu kering lah. Soalnya kalau kita bilang bersih, kadang ada orang yang dirawat sendiri, nggak pakai awak kandang, dia masih harus kerja ya, pulang sore. Nah, jadi untuk kandang usahakan itu kering ya. Jadi nggak sempat bersihin tiap hari nggak apa-apa, tapi nomor 1 itu kering ya. Nah, patokannya kering itu cara lihatnya waktu di musim hujan ya. Di dalam kandang kita lihat itu selalu basah terus atau kering ya, karena kandang yang kering itu akan mempengaruhi faktor kualitas bulu. Kandang yang lembab otomatis bulunya akan jadi lembab juga ya, betul, terasa basah gitu ya. Kandang yang kering, bulu akan dipegang terasa kering, dia akan keluar seperti semacam kayak kapur ya, di kaki juga kering-kering ya. Nah, itu kandang yang kering ya. Nah, untuk pemberian vitamin ya, saya sendiri terus terang cuma pakai E4 dan asam amino. E4 dan asam amino itu pun pemberiannya kalau saya ya kasih pagi itu maksimum siang udah ganti air bersih, baik itu E4 atau asam amino. Intinya burung sekali minum udah cukup ya. Jadi jangan sampai pemberian vitamin dalam minuman itu sampai nginep sampai besok paginya, itu jangan, terutama yang asam amino ya. Nah, untuk jarak jauh ya, kalau saya pribadi saya masih natural, saya nggak pakai apa-apa, saya cuma pakai yang buat tetes mata aja. Sebelum dan setelah lomba, saya tidak menyebut mereknya ya, pokoknya yang tetes mata buat burung sebelum lomba dan setelah lomba ya. Warna biru tuh ya, saya pakai itu vitamin ya, E4 dan asam amino itu. Untuk jamu-jamuan apa segala macam saya nggak pakai. Itu dari mulai saya awal lomba di Jakarta, terutama yang MITS. Soalnya setelah yang MITS, terus terang saya coba pakai jamu, malah hasilnya nggak maksimal. Perutnya mules burungnya. Malah nggak maksimal ya. Jadi tetap jaga di natural. Jadi dari usahakan burung itu sehat ya. Jangan yang sakit-sakitan ya. Sehat tetap di kandang, sakit-sakitan langsung keluar. Nah, dari pilih yang hampir tidak pernah sakit, kondisinya selalu prima ya. Nah, setelah itu makanan bersih bagus, minuman bersih bagus, kandang kering kotor ya oke lah, tapi kering ya. Dah. Populasi mengenai populasi burung di dalam kandang. Nah, populasi di dalam kandang itu ukuran globalnya biasakan 1 meter persegi untuk 5 ekor. Nah, itu harus dijaga itu guys. Tapi populasinya kalau di kandang saya itu 1 meter persegi saya kasih maksimum cuma 3 ekor. Tapi rata-rata yang saya pakai itu 1 meter persegi 2 ekor. 2 ekor. Burung nyaman di kandang, tidak terasa penuh ya,
ya. Dia selalu dapat tempat makan, selalu nyaman di kandang ya. Itu yang saya terapin di kandang saya. Jadi saya sendiri tidak pernah isi kandang sampai burung berebut makan di bawah sampai nggak dapat tempat makan apa segala macam, enggak. Saya tetap burung tetap dapat porsi makan jatah kotak yang masing-masing ya. Sip, ya betul. Nah, kalau sudah dari situ untuk urusan lomba ke belakang, dari lomba ya udah serahin ke burungnya lah, dia yang berusaha. Saya sendiri nggak pernah pakai yang semacam jamu obat-obatan apa, enggak lah ya. Itu udah dari burungnya lah. Mantap, dari burungnya. Itu dari burungnya, dari awal pemilihan lainnya segala macam, kesehatan, lomba udah serahin burungnya, bagus jelek ya, pulang atau juara ya, atau hilang. Burung yang menentukan. Burung yang menentukan. Oke, jadi itu sekilas perawatan di Dev Pigeon mengenai makanan, minuman, terus populasi di kandang, gitu ya guys ya. Bisa dicontoh tuh, tanpa jamu juga pulang Sumbawa 3 ekor itu dari 4 ekor yang dikirim. Sebetulnya saya tambah sedikit Pak. Ya, boleh. Sebetulnya silakan. itu burung itu simple kok. Nah, kadang itu kalau orang pemain baru ya, itu baru lihat, bahkan banyak kata saya, Pak, saya tuh bingung Pak, mau kasih jamu yang mana. Hampir semua orang posting pakai jamu Pak. Ya, saya nggak bisa jelasin ya. Saya cuma bisa bilang sebetulnya merpati pos itu sebetulnya burung itu simpel kok. Cuma kadang pemiliknya yang aneh-aneh gitu loh. Ya, betul. Takut burungnya kecapean, takut nggak bisa pulang, takut apa gitu loh. Sebetulnya yang perlu dipikirin itu daripada mikirin jamu, mending mikirin cari keturunan yang bagus. Lah, Gitu loh. Daripada mikir cari obat-obatan dan jamu, mending cari burung yang bagus. Gitu loh. Nanti saya akan menjelasin sedikit soal nanti burung yang mungkin bisa jadi ya buat wacana aja lah ya. Iya. Oke guys, kita lanjut di sesi berikutnya ya. Iklan info dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.